Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ilham Fajri dari Prodi Ilmu Politik Fakultas Hukum Universitas Jambi. Adapun saya membuat blog ini untuk memberi tugas dari mata kuliah Politik Desa. Di sini saya mencoba menceritakan sedikit mengenai sejarah, profil maupun kebudayaan yang ada di Jambi. Jambi adalah sebuah provinsi di negara Indonesia yang letaknya di pesisir timur di bagian tengah Pulau Sumatera. Terdapat 3 provinsi yang ibu kotanya bernama sama persis dengan nama provinsinya. Salah satunya adalah Jambi, sedangkan 2 provinsi lainnya adalah Gorontalo dan Bengkulu. Profil Jambi. Nama resmi Jambi yaitu Provinsi Jambi, yang mana ibu kotanya terletak di kota Jambi. Luas wilayah Jambi 50.000,58 km persegi. Jumlah penduduk di kisaran 3.406,178 jiwa. Suku bangsa yaitu Melayu, Kubu, Kerinci, dan lain-lain. Agama Islam 98%, Kristen 1,1%, Buddha 0,36%, Hindu 0,117%, yang mana mayoritasnya rata-rata Islam. Wilayah administrasi yaitu Kabupaten 9, Kota 2, Kecamatan 138, Kelurahan 163, dan Desa 1398. Untuk lagu daerahnya yaitu Injit-Injit Semut dan Pinang Muda. Poin berikutnya yaitu mengenai sejarah Provinsi Jambi. Dengan berakhirnya masa Kesultanan Jambi, menyusulnya gugurnya Sultan Toha Saifuddin tanggal 27 April 1904 dan berhasilnya Belanda menguasai wilayah-wilayah kesultanan, maka wilayah ini ditetapkan sebagai keresidenan dan masuk ke dalam wilayah Nederlands Indië. Presiden Jambi yang pertama Helvich yang diangkat berdasarkan keputusan Gubernur Jenderal Belanda nomor 20 tanggal 4 Mei 1906 dan pelantikannya dilaksanakan tanggal 2 Juli 1906. Kekuasaan Belanda atas Jambi berlangsung kurang lebih 36 tahun karena pada tanggal 9 Maret 1942 terjadi peralihan kekuasaan kepada pemerintahan Jepang. Dan pada 14 Agustus 1945, Jepang menyerah pada Sekutu. Tanggal 17 Agustus 1945, diproklamasikan negara Republik Indonesia. Sumatera di saat proklamasi tersebut menjadi satu provinsi, yaitu Provinsi Sumatera, dan Medan sebagai ibu kotanya, dan Mr. Tuku Muhammad Hasan ditunjuk memegangkan jabatan gubernurnya. Pada tanggal 18 April 1946, Komite Nasional Indonesia Sumatera bersidang di Bukit Tinggi memutuskan Provinsi Sumatera terdiri dari 3 subprovinsi, yaitu Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Tengah, dan Sumatera Selatan. Subprovinsi Sumatera Tengah mencakup Keresidenan Sumatera Barat, Riau, dan Jambi. Tarik-menarik keresidenan untuk masuk ke Sumatera Selatan atau Sumatera Tengah ternyata cukup alot dan akhirnya ditetapkan dengan pemungutan suara pada sidang KNI Sumatera tersebut, dan keresidenan masuk ke Sumatera Tengah. Sub-provinsi dan provinsi di Sumatera ini kemudian dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1948 ditetapkan sebagai provinsi, dengan UU Nomor 22 Tahun 1948 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah. Keresidenan saat itu terdiri dari 2 kabupaten dan 1 kota peraya Jambi. Kabupaten tersebut adalah Kabupaten Merangin yang mencakup Kewedanaan, Muara Tebo, Muara Bungo, Bangko, dan Batanghari, terdiri dari Kewedanaan, Muara Tembesi, Jambi Luar Kota, dan Kuala Tungkran. Masa terus berlanjut, banyak pemuka masyarakat yang ingin Keresidenan Jambi untuk menjadi bagian Sumatera Selatan, dan di bagian lain ingin tetap, bahkan ada yang ingin berdiri sendiri.
Terlebih dari itu, Kerinci kembali dikehendaki masuk Residenan Jambi karena sejak tanggal 1 Juni 1922, Kerinci yang tadinya bagian dari Kesultanan dimasukkan ke Residenan Sumatera Barat, tepatnya jadi bagian dari Kabupaten Pesisir Selatan dan Kerinci PSK. Tuntutan Keresidenan menjadi daerah tingkat 1 di provinsi diangkat dalam pernyataan bersama antara Himpunan Pemuda Merangin Batanghari dengan Front Pemuda Jambi. Tanggal 10 April 1954 yang diserahkan langsung kepada Bung Hatta, wakil presiden di Bangkok, yang ketika itu berkunjung ke sana. Penduduk Jambi saat itu tercatat kurang lebih 500 jiwa, yang mana tidak termasuk Kerinci. Keinginan tersebut diwujudkan kembali dalam Kongres Pemuda se-Daerah Jambi 30 April sampai 3 Mei 1954 dengan mengutus 3 orang delegasi, yaitu Abdullah, Hanafiyah, Said, serta seorang penasihat delegasi yaitu Bapak Samsu Bahrun menghadap Mendagri Profesor Dr. Mr. Hazairi. Berbagai kebulatan tekad setelah itu bermunculan baik oleh gabungan parpol, Dewan Pemerintahan Marga, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Merangin maupun Batanghari. Puncaknya pada Kongres Rakyat 14-18 Juni 1955 di Gedung Bioskop Murni terbentuklah wadah perjuangan rakyat bernama Badan Kongres Rakyat Jambi atau BKRD untuk mengupayakan dan memperjuangkan wilayah ini menjadi daerah otonomi tingkat 1 Provinsi Jambi. Pada Kongres se-Daerah Jambi tanggal 2-5 Januari 1957 mendesak BKRD menjadi Residenan Jambi serta de facto menjadi provinsi selama-lamanya tanggal 9 Januari 1957. Sidang pleno BKRD tanggal 6 Januari 1957 pukul 2 dengan resmi menetapkan Residenan Jambi menjadi daerah otonomi tingkat 1 provinsi yang berhubungan langsung dengan pemerintah pusat dan keluar dari Provinsi Sumatera Tengah. Dewan Banteng selaku penguasa pemerintah Provinsi Sumatera Tengah yang telah mengambil alih pemerintah Provinsi Sumatera Tengah dari Gubernur Ruslan Mulyo Harjo pada tanggal 9 Januari 1957 menyetujui keputusan BKRD. Pada tanggal 8 Januari 1957, Ketua Dewan Banteng Letkol Ahmad Hussein melantik Residen Jambi Datuk Bagindo sebagai akting gubernur dan Haji Hanafi sebagai wakil akting gubernur Provinsi Jambi dengan staf berjumlah 11 orang. Pada tanggal 9 Agustus 1957, Presiden Republik Indonesia yaitu Insinyur Soekarno akhirnya menandatangani di Denpasar, Bali dengan Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1957 tentang pembentukan Provinsi Sumatera Barat, Riau dan Jambi, dengan UU Nomor 61 Tahun 1958 tanggal 25 Juli 1958, UU Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang pembentukan daerah Sumatera tingkat 1 Sumatera Barat, Jambi dan Riau. Dalam UU Nomor 61 Tahun 1958 disebutkan pada pasal 1 huruf B bahwa daerah Suwatantra tingkat 1 Jambi wilayahnya mencakup wilayah daerah Suwatantra tingkat 2 Batanghari, Merangin dan Kota Praja serta kecamatan-kecamatan Kerinci Hulu, Tengah dan Hilir. Kelanjutan UU Nomor 61 Tahun 1958 tersebut pada tanggal 19 Desember 1958 Mendagri Sanusi Harjadinata mengangkat dan menetapkan Jamin Datuk Bagindo Residen Jambi sebagai gubernur. Pejabat gubernur pada tanggal 30 Desember 1958 meresmikan berdirinya Provinsi Jambi atas nama Mendagri di Gedung Nasional Jambi. Kendati de jure Provinsi Jambi ditetapkan dengan UU Darurat 1957 dan kemudian UU Nomor 61 Tahun 1958, tetapi pertimbangan sejarah asal-usul pembentukannya oleh masyarakat melalui BKRD, maka tanggal keputusan BKRD 6 Januari 1957
ditetapkan sebagai hari jadi Provinsi Jambi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 1970 tanggal 7 Juni 1970 tentang Hari Lahir Provinsi Jambi. Di poin berikutnya yaitu tentang kebudayaan dan adat istiadat di Provinsi Jambi. Penduduk asli Provinsi Jambi terdiri dari beberapa suku bangsa antara lain Melayu, Jambi, Batin, Kerinci, Penghulu, Pindah, Anak Dalam atau Kubu, dan Bajau. Suku bangsa yang disebutkan pertama merupakan penduduk mayoritas dari keseluruhan penduduk yang bermukim di sepanjang dan sekitar pinggiran Sungai Batanghari. Suku Kubu atau Anak Dalam dianggap sebagai suku tertua di Jambi karena telah menetap terlebih dahulu sebelum kedatangan suku-suku yang lainnya. Mereka diperkirakan merupakan keturunan prajurit Minangkabau yang bermaksud memperluas daerah Jambi. Ada sementara informasi yang menyatakan bahwa suku ini merupakan keturunan dari percampuran suku Weda dengan suku Negrito yang kemudian disebut sebagai suku Wedoid. Orang anak dalam dibedakan atas suku yang jinak dan ada yang liar. Sebutan jinak diberikan kepada golongan yang telah dimasyarakatkan atau memiliki tempat tinggal dan tetap yang telah mengenal tata cara pertanian. Sedangkan yang disebut liar adalah mereka yang masih berkeliaran di hutan-hutan dan tidak memiliki tempat tinggal tetap, belum mengenai sistem percocokan tanam serta komunikasi dengan dunia luar sama seperti masih tertutup. Untuk kesenian di Provinsi Jambi yang terkenal antara lain Batanghari, Kipas Perentak, Ranggu, Sekapur Siri, Selampit 8, serta Satang. Untuk upacara adatnya yaitu yang masih dilestarikan sampai saat ini yaitu upacara lingkaran hidup manusia, kelahiran, masa dewasa, perkawinan, berusik siri bergurau pinang, duduk bertuwi, tegak bertanyo, ikat buatan janji semanyo, ulur antar, serat rimo, sako, dan kematian. Oke, sekian itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai Provinsi Jambi, sejarah, profil maupun budayanya. Sedikit ada video cuplikan dari saya yaitu mengenai Provinsi Jambi. Let's close our eyes and let the moment drown the whole world out. We're in this together. Hear our hearts beat together. We stand strong together. We're in this forever. Oke, sekian vlog dari saya yaitu mengenai Provinsi Jambi. Untuk teman-teman sekalian saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.